Kalau baca saya bisa baca, nulis saya bisa nulis bahasa Indonesia. Cuman saya banyak yang nggak ngerti. Oh, Ya, saya banyak kata-kata yang nggak ngerti. banyak yang nggak ngerti. Perjuangan saya nggak ada uang. Saya pernah canvassing sampai pasar Minggu. Sampai situ udah malam, saya nggak berani pulang lagi. Waktu itu sepeda motor saya kehabisan bensin. Oh, Kehabisan bensin. nggak ada uang untuk isi bensin. Saya Hernito Tandra akan memandu Unfair Advantage. Hai, ketemu lagi di Unfair Advantage. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan channel-channel baru yang kita podcast setiap hari minggunya. Dan hari ini kita punya bintang tamu yang kita hadirkan mengupas sisi unfair dalam hidup kita. Banyak hal-hal yang gak unfair, gak sesuai pesanan. Tapi kemudian mereka-mereka ini bisa mentransformasikan hal yang gak unfair, hal yang tidak fair dalam hidupnya menjadi satu advantage, menjadi satu kekuatan untuk merubah hidupnya di masa depan. Kita punya Jimmy hari ini ya. Selamat datang Jimmy. Jimmy sehat? Sehat. Oke ya, thank you banget buat Jimmy yang udah hadir hari ini. Jimmy ini sudah saya kenal cukup lama ya. Sudah cukup lama dan hari ini Jimmy akan sharing tentang banyak hal-hal yang tidak fair ya. Mungkin dari sekian banyak yang kita undang, Jimmy termasuk yang paling gak fair hidupnya. Tapi kemudian kita bukan bicara tentang masa lalu, kita bicara tentang perjuangan masa lalu dan apa yang telah Jimmy lakukan sehingga bisa bertransformasi diri seperti hari ini. Oke, Jimmy asalnya dari mana Jimmy? Saya dari Bagan Cipapi, Riau. Oke, jadi masa kecil dihabiskan di situ? Ya, dari lahir. Dari lahir? Ya, sampai umur 20 tahun. Sampai 20 tahun. Ya. Kuliah? Kuliah enggak. Kuliah enggak. Jadi SMA aja. Sampai SMA. Kerjanya apain dulu di kampung? Dulu di kampung saya kerja umur 15 tahun. Saya kerja di konter handphone. Jaga handphone? Jaga toko handphone. Jaga toko handphone. Ya. Oke, ada lagi yang dikerjakan selain itu? Oke. Pulsa. Jual pulsa. Oke, kenapa nggak kuliah? Ya, karena perekonomian ya. Oke, karena nggak ada uang. Nah, nggak ada uang. Oke. Kemudian mutusin ke Jakarta? Mutusin, iya ke Jakarta. Apa yang membuat Jimmy kemudian berpikir, oh saya mau ngadu nasib ke Jakarta? Kan Jakarta kita tahu, kota yang nggak gampang kan? Apalagi untuk yang orang kampung kan? Ya. Ya. Jadi awal-awal saya kepikiran mau datang ke Jakarta. Waktu itu karena di kampung jual pulsa kan. Jual pulsa saya juga ada ketipu beberapa puluh juta. Kan toko orang. Itu kalau pulsa itu udah punya sendiri. Oke. Udah punya sendiri. Nah, jadi ada beberapa puluh juta saya ketipu. Nah, dari situ waktu itu saya kayak masih labil ya. Jadi saya kepikiran saya ada beberapa bulan untuk mikir uang yang harus saya bayar. Ya kan. Nah, itu saya kepikiran terakhir nggak ada jalan lain, saya main judi. Main judi? Ya. Oh, untuk supaya dapetin duit, balikin duit? Balikin duit, betul. Saya kira ini saya sekali main, menang, saya bisa lunasin udah. Ya, masalah selesai. Itu waktu itu saya salah sih. Itu umur berapa itu? Itu umur 19 tahun. Oh, jadi sempat judi ya? Ya, saya sempat judi. Okay. Sampai waktu itu malah merah, malah minus. Oke. Ya, sampai ratusan juta. Oke, jadi udah ditipu terus judi malah uangnya malah hilang lebih banyak. Ya, hilang lebih banyak. Terus saya pikir saya masih stay beberapa bulan di Bagan, di kampung. Terus saya pikir ini udah beberapa bulan kayaknya nggak ada benar-benar udah nggak ada jalan keluar untuk lunasin ini. Saya kepikiran ya udah saya coba adu nasib ke Jakarta. Oke, ada rencana nggak waktu itu ke Jakarta kerjain apa? Belum ada. Belum ada rencana ke Jakarta kerjain apa? Jadi datang aja ke Jakarta. Datang aja. Tinggal sama siapa waktu itu? Waktu itu tinggal sama Koko. Oke. Jadi datang ke Jakarta. Ya. Terus kerja apa di Jakarta? Awalnya saya ketemu sama teman di Telugong.
Nah, dia tahu saya punya pengalaman jaga toko handphone. Nah, dia juga ada buka toko handphone. Dia dia buka satu cabang di salah satu mall Jakarta Selatan. Dia buka satu cabang untuk saya handle. Nah, dari situ perjalanan kan dari rumah Cengkareng ya ke Jakarta Selatan jauh. Jadi Naik motor. naik motor. Terus gaji juga kecil lah, kecil. Jadi sampai per bulan juga harus minus kasbon. Kasbon. Nah, saya banyak kasbon waktu itu 6 bulan. Baru saya berpikir bahwa saya tujuannya ke Jakarta untuk Bayar utang supaya bisa hidup lebih baik, ya kan? Bisa dapat untuk lunasin utang yang di kampung. Tapi ini malah kerja 6 bulan malah utang gitu. Utang kasbon. Iya. Orang tua kerja apa? Udah pensiun, udah tua. Oh. Ya, Jimmy berapa saudara? 11. Oh 11 ya? Iya. Oh banyak sekali loh. Ya. Anak ke berapa? Saya anak ke-11. Anak ke-11? Iya. Oke. Banyak dong koko-koko yang udah sukses. Yang bisa untuk bantuin. Nggak ada sih. Jadi mereka juga berjuang sendiri. Mereka semua udah berkeluarga juga. Sudah berkeluarga, jadi ya hidup di Jakarta juga berat ya. Ya. Jadi mereka bisa hidup keluarga mereka masing-masing juga udah syukur gitu. Jadi jual buka kerja di toko handphone ya? Ya, waktu itu saya kerja di situ. Berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Jadi saya dapat kabar dari kampung, mama saya komplikasi. Waktu itu cuman saya yang bisa pulang. Jadi saya putuskan saya pulang. Saya pulang, mama saya sudah koma. Oke. Dia udah nggak tahu apa-apa. Stroke sama ginjal. Nah, dia udah nggak tahu apa-apa, cuman mata bisa buka, terus udah nggak bisa gerak apapun lagi. Nah, di situ saya menyesal. Kayak merasa bersalah gitu. Merasa bersalah. Waktu itu saya kerja di Pulsa. Income saya lumayan. Pada saat itu saya juga namanya anak muda ya. Saya juga boros gitu kan. Nah, pada saat suka bikin acara lah bareng teman-teman gitu kan. Nah, pada saat mama saya sakit, itu saya merasakan saya nggak bisa bantu. Nggak bisa bantu, saya merasa bersalah. Nah, di situ pada saat saya nyampe di rumah sakit, di klinik di kampung ya, saya pegang tangan mama saya bilang, "Mak, ini saya udah pulang." Saya cerita dari malam saya cerita sama dia sampai pagi. Saya cerita sendirilah, dia nggak entah dengar apa enggak, saya juga nggak tahu. Ya di situ saya ceritanya saya banyak janji. Mak, janji ke mama? Ya, janji. Mak, mama harus cepat sembuh ya. Ya, saya kedepannya saya akan berjuang untuk hidup mama bisa lebih baik gitu. Saya yang jaga malam kan. Dia lagi koma. Padahal lu nggak tahu mau kerjain apa kan? Lu juga cuman ke Jakarta nggak ada kerjaan kan? Cuman jaga toko HP aja. Iya. Ya itu saya juga itu. Cuman waktu itu saya juga mau supaya mama saya punya semangat lagi. Ya kan. Kalau dia semangat hari kedua mama saya udah mulai gerak. Udah mulai gerak, itu saya senang sekali. Saya senang, wah berarti ada kemajuan. Hari ketiga, keempat dia udah bersuara. Gitu aja. Saya waktu itu tahun 2012. Tahun 2012. Lu umur berapa waktu itu?
21 tahun. Hmm. 21 tahun. Terus singkat cerita mama sembuh. 9 bulan dia udah bisa. Oh 9 bulan ya? 9 bulan. Jadi pulang 9 bulan nggak ada income dong itu? Nggak ada. Oke, Nggak hidup ada. dari mana? Dari kiriman dari koko. Oh oke. Gitu. Jadi lu yang ditugasin untuk ngerawat mama. Ya ngerawat. Setelah mama sembuh lu balik ke Jakarta? Saya bilang, "Ma, saya harus saya harus ke Jakarta lagi karena saya di kampung kan kecil. Saya banyak utang, ketemu orang itu, orang itu, Oke. ya kan. Saya bilang saya harus berjuang lagi untuk bayar lunas utang-utang itu kan. Saya juga nggak tega ninggalin mama sendiri di sini. Mau nggak mama kita berangkat ke Jakarta? Dia mau. Oke. Dia Jadi- mau kita berangkat. Oh jadi lu kemudian Saya bawa mama lu bawa ke mama Jakarta, ke Jakarta. supaya bisa jagain. Bisa jagain. Oke. Nah waktu itu sampai Jakarta, koko saya kan kerja cuci walet. Hmm. Cuci walet. Pengusaha walet. Dia kayak GM ya. Oh. GM. Kerja di kantor perusahaan walet. Iya. Cuci walet. Cuci Oh walet. pisahin dari ini ya bulu-bulu walet ya. Iya. Oke. Nah, jadi dia ada 2 cabang. Waktu itu dia mau buka lagi, bosnya mau buka lagi, tapi dia yang handle. Ah. Nah, posisinya waktu itu seperti kayak GM gitu. Dia karyawan ya. Karyawan. Jadi lu diminta untuk Waktu itu kan mama ke Jakarta di rumah. Nah, supaya saya bisa ngerawat mama, saya bilang saya mau kerja. Nah, mau kerja mau kerja sama koko supaya bisa sambil jaga mama kan. Nah, waktu itu saya dibolehin untuk kerja sama koko kan. Nah, jadi sambil ngerawat sampai mama udah itu, saya setiap minggu mama kan harus berobat ke rumah sakit. Ke rumah sakit, terus itu biayanya dari koko-koko saya. Dari situ saya merasa ini nggak adil. Saya merasa ini nggak adil karena koko-koko saya nggak ada yang tamat sekolah. Oh semuanya SMA. Nggak SMA. Oh. Nggak ada yang oke. SMA. Cuman satu yang SMP, sisanya SD. Oh. Terus yang SD dia udah nggak sekolah, mereka udah merantau. Oke. Jadi mama saya merawat mereka cuman sampai SD, SMP, ada satu yang sampai SMP. Yang paling tinggi sekolah lu dong SMA. Saya. Oh. Ya, jadi saya lebih dekat sama mama lebih lama. Kerja apa dulu mama, papa? Papa waktu itu kapal, dia kayak Masih ada? papa masih ada, cuman dia udah nggak kerja. Waktu saya lahir waktu saya 2 tahun 3 tahun dia udah pensiun. Oh ya karena lu anak terakhir ya, udah Iya, tua ya. Iya. Terus kalau mama juga dia ada jual makan, biar koko saya yang jualin. Ada juga yang ada pekerjaan untuk bayar uang sekolah saya, dia menjual yang bisa membahayakan diri dia. Oh, bisa membahayakan diri dia. Iya. Dia jual apa? Jual itu obat. Oh, oke. Ya. Wow, itu risky sekali loh ya. Itu beresiko sekali ya. Iya. Bisa ditangkap. Bisa. Waktu itu malam hari ya, saya beberapa kali waktu itu saya umur 7 tahun apa 6 tahun. Saya tinggal berdua sama mama di itu ngontrak di Bagan. Nah, Oh, bukan rumah sendiri. bukan. Sampai suatu saat di malam hari saya lihat mama habis mandi, tapi keluar basah lagi badannya. Terus badannya gemetaran. Saya tanya, "Mama, kamu baru mandi kok basah lagi?" Dia bilang, "Lu nggak usah nanya, tidur." Ya, besok sekolah. Besok gitu lagi. Ya kan? Beberapa bulan depan gitu lagi. Tapi sebulan hanya beberapa kali. Itu dia lagi ngapain? Dia lagi transaksi. Oh, lagi transaksi. Terus kok sampai basah? Dia ketakutan. Oh, oke. Tapi itu diambil untuk supaya bisa Bayar uang sekolah. Bayar uang sekolah lu ya? Ya. Wow, oke. Bayar uang sekolah. Waktu itu saya tanya, "Mak, itu kenapa mama harus takut?" Lu nggak ngerti kan waktu Dia itu? nggak ngerti. Iya. Terus Edi tetanggaan sama saya. Heeh. Tanya,
saya sampai dengar tetangga, tapi bukan dengar dari Edi sih. Orang tua tetangga bilang itu bisa tangkap polisi. Ya kan? Jadi Jual ekstasi. iya. Nah, jadi baru saya tahu ternyata itu bisa ditangkap polisi. Kenapa mama mau gitu kan? Kalau saya bilang, saya pulang saya bilang, "Ma, itu bisa tangkap polisi, kenapa mama mau jual? Ini koko pada keluar kota." Papa saya juga ke Jakarta waktu itu cari nafkah juga. Terus kalau mama ketangkap saya sendiri di rumah. Saya takut. Terus dia bilang, "Siapa yang bilang bisa tangkap?" Saya bilang, saya diam aja, saya dimarahin terus. Saya bilang, "Mas, saya kalau harus gitu, saya nggak mau nggak mau sekolah lagi. Saya mau jual." Kalau kami lagi main-main di belakang kan, setiap sore ada anak kecil yang lewat naik sepeda jual kue gitu, angcipin gitu kan. Nah, saya bilang saya mau jual itu, bisa menghasilkan uang juga. Dia bilang, dia marah besar. Koko lu semua nggak ada yang sekolah, ya cuman lu yang bisa mama andalkan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa waktu itu. Saya cuman ya udahlah. Ya singkat cerita, saya lebih paham dan lebih lama bersama mama. Saya merasa tidak adil. Kenapa pada saat mama sakit saya nggak bisa buat apa-apa, sedangkan koko saya yang membantu. Itu memang salah kewajibannya sebagai anak. Tapi saya merasa nggak adilnya di mama. Saya merasa mama lebih berkorban lebih banyak buat saya, tapi pada saat dia sakit saya yang nggak bisa buat apa-apa. Tapi apa yang lu lakukan selain itu? Lu udah ke Jakarta cuci walet. Ya. Kan nggak ada yang bisa lu kerjakan kan? Lu nggak sekolah, cuman SMA di Jakarta, nggak ada uang. Ya. Mau bisnis juga nggak bisa, kerja gaji kecil. Apa yang bisa lu lakukan? Waktu itu saya juga bingung. Sampai satu malam saya ke Telogong. Saya ketemu Edi di Telogong. Tetangga lu di kampung? Tetangga. Dia lagi makan Indomie di Ropang. Terus saya dipanggil, saya bilang, saya samperin ya, "Edi, lu masih ingat saya?" Dia bilang, "Ya masih ingat lah." Ya kan. Nah, terus sambil cerita-cerita, lu kerja di mana gitu kan. Terus waktu itu saya bilang di toko handphone. Saya bohong. Saya bilang di toko Kenapa nggak handphone. bilang cuci walet? Cuci sarang walet? Kecil income. Oh, income-nya kecil. Oh, jadi malu ya. Oke, terus? Terus dia ada ngobrol sekian lama ya. Dia ada nanya, "Emang di situ dapat berapa?" gitu kan. Saya naikin 3 kali lipat. Oh. Ya. Saya bilang itu belum sama bonus, padahal enggak. Gitu. Jadi? Nah, terus saya nanya dia balik, "Kamu kerja apa?" "Oh, di asuransi." Saya bilang, "Oh, jangan jangan jual saya asuransi. Saya anti asuransi." Ya kan. Waktu itu sebenarnya nggak ada duit sih. Sebenarnya nggak ada duit. Terus, iya nggak apa-apa. Saya nggak jualin kamu asuransi kok. Nah, terus tukar nomor handphone. Suatu hari dia ke rumah. Dia telepon. Dia bilang, "Loh, lu di rumah nggak? Saya kebetulan nih di sini." Oh, gue lagi di rumah kok. Tapi lu kalau mau ngomong asuransi gue usir ya. Nah, dia ketawa-ketawa. Ya enggak gitu kan. Jadi dia jadi ke rumah? Jadi. Oh. Jadi. Tapi nggak bahas apa-apa? Nggak bahas apa-apa, cerita-cerita. Dia lihat lu lagi bersihin walet? Iya. Oh, ya, dia ketahuan dong jadinya lagi bersihin walet. Ya, itu udah beberapa bulan yang lalu. Ya, jadi saya bilang saya udah berhenti di toko handphone. Saya kerja sama Koko karena mama di sini. Gitu. Sampai suatu hari libur ya, saya ditraktir untuk makan di 7-Eleven. Cerita-cerita nggak sengaja saya minta, "Emang penghasilan di asuransi berapa?" Nah, terus dia sebut. Saya merasa kayaknya bohong. Ada bukti nggak? Karena kegedean. Kan ya, dia tunjukin buktinya itu kan. Itu kegedean sih.
Nah, terus saya bilang, oh gede ya. Mungkin dia udah tahu saya lagi mikir ya, udah stres lah sama angka itu. Ya mungkin dia udah mikir gitu kan. Loh, lu mau nggak? Gua ajak lu traktir lu ke Central Park. Oh oke. Tapi Central Park kayaknya mall bagus deh. Saya nggak ada baju loh. Baju saya sobek-sobek. Saya datang ke Jakarta cuma bawa 2 setel baju aja. Datang ke Central Park, memang ditraktir makan sih, tapi nasi bungkus Padang di lantai ini. Oke. Saya dipaksa untuk ikut itu seminar gitu kan. Nah, yang pada saat itu ya speakernya masa lalunya sama seperti saya. Oh. Mamanya juga jual untuk biaya hidup mereka. Oh, jadi relate sama lu ya? Ya. Jadi apa? Mirip-mirip. Mirip. Dari situ saya nangis ke toilet. Edi ikut. Edi syarat jadi agent. Apa sih? Nggak ada syarat katanya. Perlu nggak bisa bahasa Indonesia? Bisa belajar. Nah. Lu waktu itu nggak bisa bahasa Indonesia? Nggak bisa. Oh, jadi ngomongnya apa? Saya Hokkien. Ngomongnya Hokkien. Iya. Oh, jadi sama semua orang ngomongnya Hokkien. Lu Hokkien. kalau di toko di Jakarta kan jaga toko HP kan? Itu ngomongnya apa? Hokkien campur Melayu. Oh, oke. Ya, saya suka diketawain sama karyawan toko-toko sebelah. Oh, oke. Ya, kan toko ada 2 orang. Ya. Ya kan, kalau satunya nggak masuk, saya yang layanin. Ya. Kalau saya nggak ngerti, saya tanya, bantu dong. Bantu ngomong. Bantu ngomong dong. Oh, oke. Gitu. Jadi dia yang bantu jualin. Oh, tetangga sebelah. Tetangga sebelah baik mereka. Oh, tapi kok bos lu mau pakai lu ya? Mau pekerjakan lu ya? Kalau waktu itu saya bisa servis Lu teknisi ya? BBM. BlackBerry. Iya, BlackBerry. Oke, Ya, lu bisa servis. Bisa, Oh, gitu. oke. Di kampung saya udah belajar. Bisa bongkar ya? Udah bisa bongkar gitu. Komunikasinya susah waktu itu. Kalau di situ saya suka diketawain. Saya udah lagi serius ngomong sama mereka. Mereka malah makin ketawa. Oke. Kayak lucu gitu kan. Saya sering emosi. Oh, oke. Saya suka sering emosi terus ajak berantem. Oke, jadi waktu lu pertama kali diajak, kendala bahasa itu bagaimana? Terus yang Edi itu, tetangga lu itu kemudian bilang oke, boleh, bisa. Dan dia ajak lu untuk join. Kan lu gak bisa bahasa Indonesia? Dia bilang dia mau ajarin. Gue yakin gue pasti bisa kalau lu ajarin. Karena waktu itu tekad saya juga udah bulat. Kalau baca saya bisa baca. Nulis saya bisa nulis bahasa Indonesia. Cuman saya banyak yang nggak ngerti. Oh, Ya, saya- banyak kata-kata yang gak ngerti. Banyak yang nggak ngerti. Pada saat presentasi dia cara ngomongnya dia ngomong, saya catat. Kalimat per kalimatnya. Ya per kalimatnya. Termasuk pembukanya, kalimat. Penutup. Ya sampai minta data yang Pak Ali itu. Oh, oke, Ya, oke. sampai minta data. Iya, iya. Saya catat semua 3 halaman. 3 halaman saya hafal. Titiknya di mana, komanya di mana, sesuai apa yang dia ngomong. Ketika ke prospek, kita ngomong titiknya sampai sini, kita jawab iya, dia akan jawab iya. Gitu. Iya benar juga ya. Pada saat saya udah 70% lah kata Edi ya, saya udah 70%, udah boleh canvassing. Oh, jadi lu mulai dari toko-toko ya? Toko-toko, betul. Kan nggak tahu jalan di Jakarta. Saya tanya-tanya. Waktu itu saya nggak ada map. Iya, iya. Zaman dulu belum ada Google Map. Oke, untuk kemudian bisa belajar, menghafal, mengalahkan berbagai macam rintangan, ya, nggak tahu Jakarta, kemudian nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik, itu butuh satu keberanian luar biasa dan perjuangan luar biasa loh, Jim. Ya. Ya, siapa yang lu datengin waktu itu? Toko-toko. 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 Masuk ke orang nggak kenal. Ke orang yang nggak kenal. Daerah mana? Daerah Jakarta Barat semua. Jakarta Utara Naik motor. naik motor. Punya motor waktu itu. Nggak ada. Motor Edi pinjam. Oh. Jadi saya tinggalin di satu minimarket di Telogong. Saya tinggalin dia di sana. Terus saya bawa motor dia untuk canvassing. Dari siang, saya jemput dia malam. Oke. Waktu itu Edi juga di sekitaran minimarket situ kan, tempat-tempat klien dia juga. Nasabah. Tempat klien dia. Iya. Jadi dia tinggalin di tempat kliennya dia, lu pakai motornya untuk prospek. Iya. Wow, dia luar biasa sekali. Dia loh luar ya. biasa.
Terus saya mulai canvassing semua toko saya masuk. Saya bisa keluar keberanian itu pada saat awalnya saya canvassing saya ditemenin satu kali. Dia tunjukin cara itu yang dia ajarin ke saya. Tunjukin kasih saya lihat. Demoin. Ya. Terus saya lihat. Iya ya gampang-gampang susah sih waktu itu. Ya, saya coba ya. Nah, dia liatin saya canvassing. Saya presentasi ke calon prospek. Apa yang dia ajarkan, titik komanya dan jawabannya benar. Dan menurut saya ini luar biasa sih. Kalau ada nasabah, ada klien yang bertanya yang lain gimana tuh? Terus lu nggak ngerti jawabnya gimana? Nah, saya menghafal satu kalimat ini. Pertanyaan Bapak bagus banget. Tapi karena saya di sini bisnis jangka panjang, saya tidak mau kasih jawaban yang salah. Boleh Pak, saya catat. Boleh Pak, saya catat untuk saya nanti kasih jawaban yang benar. Oh, oke. Oke, itu template-nya ya? Iya. Formatnya, itu formatnya Iya, ya? iya. Kalau ketemu jawaban yang Yang ditanya, saya nggak tahu. Oh, Yang saya nggak tahu, saya jawab. Saya baca yang itu yang saya hafal. Oh, oke. Ini maksudnya beneran. Lu nggak prank kan? Gitu. Lu nggak bohong kan? Karena takutnya nanti artinya lain. Oh, kayak mengejek atau apa gitu. Tapi berapa toko yang dimasukin Jim waktu itu? Gampangkah dapat nasabah-nasabah pertama? Nasabah pertama waktu itu hampir 2 bulan. 2 bulan? Ya. Nggak ada satupun? Saya dapat 1 nasabah. Selama 2 bulan? Selama 2 bulan. Berapa toko yang dimasukin? Seminggu saya bisa 43 toko seminggu. Wow, banyak ya? 40 toko seminggu. 43. 43 toko seminggu. Ya, 43 kadang bisa lebih, kadang kurang. Ini yang saya bilang 43, 30 ini saya dapat datanya sih. Oh, maka Ya. ada recordnya ya. Ya. Apa yang membuat lu kemudian masih ada di situ, masih mengerjakan itu selama 2 bulan dan nggak ada hasil? 2 bulan itu saya ujian AAJI 3 kali. Selama 2 bulan baru lulus. Oh, Dan ambil sertifikasi nggak lulus-lulus? nggak lulus. Jadi selama 2 bulan baru saya lulus. Itu sebenarnya awalnya saya diusir ya dari rumah. Karena waktu itu saya merasa nggak adil kalau koko-koko yang membiayai rumah sakit mama. Jadi saya minta, kok kamu kasih saya 100.000, tapi dari minggu depan hasil patungan itu ada nama saya yang ikut patungan 900.000. Jadi saya minta 1 juta. Oh iya. Ya, tapi kasih saya 100.000 aja buat uang rokok. Oh oke. Ya, Koko bilang, udah lu nggak usah mikirin itu. Ya kan, pokoknya lu kerja aja. Masalah mama nanti kita koko-koko lu. Jadi Koko oke, lu di asuransi mereka oke. Lu udah nggak jaga mama kan? Enggak. Masih pilih cuci walet? Waktu itu langsung enggak. Saya bilang, kalau gitu saya nggak mau, saya keluar. Dia bilang kalau mau keluar, ini rumah bos. Jadi lu nggak boleh tinggal di rumah bos lagi kalau lu nggak kerja sama bos. Oh, saya dalam hati kayaknya nggak masalah sih kalau jadi mama lu tinggal di mana? di rumah Koko itu. Oh, rumah bos. Rumah bos. Oh, Gitu. kalau lu nggak mau kerja asuransi, nggak mau cuci walet lagi, udah nggak boleh tinggal sini. Nggak boleh tinggal sini. Ya saya pikir ini alasan sih. Oh, oke. Saya pikir ini alasan. Dan saya bilang waktu itu saya lumayan kesal. Mama juga nggak bisa ngomong apa-apa. Saya bilang kalau nggak bisa jadi kakak adik juga nggak apa-apa. Jadi keluar dari rumah? Saya keluar. Tinggal di mana? Awalnya saya punya rencana mau pinjam uang sama cici saya yang di Belitung. Pinjam, saya suruh Edi jemput ke satu minimarket yang di Telogong. Saya suruh Edi tinggalin saya di sana. Saya mau sampai pagi sampai situ sih, mau tidur di minimarket itu di depan itu. Nah, Edi bilang, ya udah lu ke rumah gua aja. Saya bilang enggak lah, gua nggak enak sama mama lu, gitu. Mama gua nggak di sini kok. Ya udah, singkat cerita saya ikut dia pulang. Besoknya saya diajak training berdua kan, terus udah oke. Entah hari keberapa saya disuruh ikut Fastar.
Jadi saya diusir sebelum lulus. Oh. Nah, makanya saya harus Tapi dia percaya sekali loh sama lu loh ya. Dia support lu luar biasa ya. luar Kadang-kadang biasa. dalam hidup banyak orang-orang yang datang sebagai dewa penolong dan mereka all out sama kita ya. Kasih lu tinggal, kasih lu motor ya kan. Ya. Biaya hidup Edi juga kasih. Wow. Tapi saya tulis baju, dia ajak saya ke salah satu mall di Jakarta Utara beli baju untuk kerja. Oke. Potong rambut, motor. Dia kasih sih, dia udah kayak orang tua saya sih waktu itu. Edi seumuran ya? Dia tahun 88. Oh, di atas lu 3 beberapa tahun. tahun. 3 tahun. Oke. Ya. Dia pastikan saya lagi. Lu benar-benar serius enggak? Gitu. Dengan tegas. Itu pertama kali saya lihat dia orangnya tegas. Lu benar-benar serius enggak? Saya bilang, saya serius Edi. Saya serius. Nah, baru ya udah waktu itu saya bilang, wah dia udah percaya itu banget sama saya. Saya nggak boleh bikin dia kecewa. Nah di situ saya terus belajar. Edi, yang penting satu, lu nggak boleh bosan. Saya akan tanya terus. Dia bilang nggak apa-apa. Yang gua takut lu nggak mau tanya. Dia bilang gitu. Jadi perjuangan apa yang lu lakukan untuk kemudian bisa sampai jadi hari ini? Itu saya canvassing. Perjuangan saya nggak ada uang. Saya pernah canvassing sampai pasar Minggu. Sampai situ udah malam, saya nggak berani pulang lagi. Waktu itu sepeda motor saya kehabisan bensin. Oh, Kehabisan bensin. nggak ada uang untuk isi bensin? Nggak ada uang. Pulang ada uang isi bensin. Pulang besok saya nggak bisa keluar lagi. Oke. Saya mau sampai situ lagi, masa saya dari Cengkareng harus dorong sampai Pasar Minggu, ya kan. Nah, waktu itu saya beranikan untuk nginap di salah satu pos security, Pos satpam. pos satpam yang di pinggir jalan. Saya nginap di situ. Saya permisi. Bilang apa ke itunya, ke satpamnya? Saya boleh tidur di sini. Waktu itu saya bahasa Indonesia masih belum lancar. Saya bilang, saya boleh tidur di sini. Soalnya besok saya harus kerja. Saya pulang nanti saya nggak tahu jalan ke sini lagi. Oh, oke. Ya. Oh nggak apa-apa. Kaget dong satpamnya? Ya kaget. Hah? Terus dia bilang di sini banyak nyamuk loh. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Yang penting besok saya bisa dari titik ini jalan lagi. Oke. Nah, saya pergi ke warung beli 2 kopi bungkus saset. Itu Pak boleh minta air panas nggak? Satu buat Bapak, satu buat saya. Ya, untuk kita ngopi. Nah di situ kita ngobrol-ngobrol. Saya juga ada prospek dia. Oh, oke. Saya juga ada presentasi dia. Baru dia paham. Oh kamu agent, agent asuransi. Baru dia tahu. Oh iya nggak apa-apa. Wow. Nah, besoknya paginya saya lanjut lagi. Saya takut motor nanti kehabisan minyak. Saya kan harus canvassing. Saya dorong sekitar 1 kilo sampai 2 kilometer. Saya parkir motor di tempat yang aman. Saya lanjut door to door. Waktu itu di hari kedua saya dorong canvassing sampai Lenteng Agung. Oh, jadi motornya nggak dikendarain? Saya nggak. Tapi didorong? Pakai dorong. Supaya bensinnya Irit. Kalau mau pulang bisa lah. Kalau sampai mentok, saya kayaknya udah nggak prospek lagi nih. Saya mau pulang ada minyak, ada bensinnya. Pegang uang berapa waktu itu? Seminggu 300.000. Tapi kan kalau udah dapat data, saya harus bikin proposal di USB, saya harus print ke warnet. Waktu itu ada salahnya saya, waktu itu satu proposal ada 10 lembar. Salahnya saya harusnya print halaman kedua sama yang ketiga, yang manfaat sama nilai tunai. Untuk jelasin. Tapi saya satu data, saya bikin 2 proposal. Print semua? Print semua. Akhirnya jadi mahal? 20.000. Oh. Itu juga mereka nggak ambil. Itu uang makan, itu untuk makan, tapi saya nggak makan. Oke, karena untuk ngeprint. Untuk ngeprint. Terus hari kedua juga saya nggak makan. Saya beli aqua. Aqua beli yang gede. Satu botol kalau nggak salah 3.000. Yang gede ya, waktu itu 3.000. Itu untuk minum, untuk
Kalau minumnya sekali langsung itu kan kenyang. Bisa Oh. kenyang. Minum banyak-banyak. Minum banyak-banyak. Oke. Itu bisa kenyang. Terus di hari kedua saya tidur di pos yang di Lenteng Agung juga. Saya juga ngomong hal yang sama. Oh. Tapi di situ saya Ini udah satpam berikutnya ya? Sapam berikut itu saya udah nggak ada uang. Saya nggak beli kopi lagi. Oh, oke. Ya, saya numpang itu terus nggak prospek dia, nggak cerita-cerita. Di hari ketiga saya di malamnya saya sampai di salah satu mall Depok. Malamnya saya ketemu satu teman baik saya, Oh, canvassing. canvassing, Nggak taunya kenalan di kampung. kenal di kampung. Oke. Itu sahabat saya sih. Oh. Salah satu sahabat saya yang Dia kaget dong. Wih, kok di sini canvassing? iya gitu. Oke. Dia nanya kerja apa, ngapain ke sini? Saya lagi prospek, Canvassing. Iya, canvassing gitu kan. Lu udah punya asuransi belum? Saya belum punya asuransi. Saya kaget loh. Dia satu-satunya yang saya tanya, lu udah punya asuransi belum? Dia bilang, saya belum punya asuransi. Saya kaget itu. Biasanya ada yang nggak punya, dia juga bilang, udah, saya udah punya. Oh. Nah, nanti cerita saya di rumah. Dia bilang gitu. Jadi ikut dia pulang ke rumah. Ikut dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah beli makan. Beli ke warteg, bungkus Oke. makan. Dia bilang, lu mau makan apa? Oh, telan ludah itu. 3 hari belum makan. Saya boleh pilih banyak nggak? Pilih mau borong juga nggak apa-apa. Ya kan? Saya pilih. Pilih banyak-banyak. Iya banyak lah. Pokoknya 3 orang yang makan lah. Oke. Ya. Dia isinya lihat. Gila gitu kan. Saya udah. Baru nanti Oh, pulang. temen lu udah married ya? Udah. Oke. Terus pulang saya prospek dia, saya cerita sampai nangis gitu kan. Itu nggak tahu entah kenapa bisa nangis, saya juga nggak tahu. Jadi tinggal di rumah dia. Oke. Tinggal di rumah itu. Terus dia closing. Itu nasabah pertama? Nah, itu yang kedua. Oh. Itu yang kedua. Besoknya dia bilang besok lu datang lagi. Besok lu datang lagi. Oh oke. Besok saya datang lagi bikin proposal buat dia tanda tangan kan. Saya bilang ada cepet nggak? Pinjam cepet. Pinjam 100, dia kasih saya 300. Pas itu saya udah balikin, tapi dia nggak mau ambil. Dia bilang itu balu aja. Oh, habis itu lu balikin. Habis itu gua mau balikin, tapi dia nggak mau ambil. Tapi dari situ saya asal mau pergi sampai saya udah sampai hari inilah. Saya kalau ke sana saya bungkus Oh, bawain makanan. wanton mie. Oh, wanton mie. Karena kan mereka mau beli kan jauh. Masih berteman sampai sekarang ya? Masih. Ya, dalam hidup kita banyak orang yang datang ke kehidupan kita ya. Kita nggak pernah boleh lupain apa yang udah mereka lakukan untuk kita. Betul. Jimmy, dari tadi kita cerita tentang hal-hal yang unfair dalam hidup lu. Kayaknya lu salah satu tamu yang diundang yang paling unfair hidupnya. Paling nggak fair. Tapi itu masa lalu. Iya. Apa yang udah lu capai sekarang? Yang kemarin-kemarin kayak yang udah bantu saya udah contohnya itu si leader saya, ya kan. Itu yang dia semua biaya yang dia keluarin saya catat. Saya catat terus sampai saya punya penghasilan saya balikin. Ya karena saya Itu prinsip hidup yang oke sekali loh. Iya. Padahal dia nggak minta balik loh kan? Dia nggak minta balik. Tapi lu catat semuanya. Saya catat. Kebaikan-kebaikan lu terima dari dia. Iya, saya minta nomor rekening, dia nggak mau kasih. Tapi saya nggak bisa transfer dia. Cuman saya cari sekretaris. Tanya nomor rekening dia, terus lu transfer dia. Iya. Wow. Dia tanya, dia telepon balik, loh, ini uang apa? Ini saya cicil ya, utang yang udah lu bantu gua. Ah nggak usah. Dia kaget. Dia kaget. Dia bilang, ya saya nggak mau itu, lalu udah cukup, udah lebih dari cukup. Wow. Untuk bantu saya. Ya, jadi saya balikin supaya nggak jadi beban pikiran, gitu. Dan Ini dua hubungan yang luar biasa loh. ya, Ada teman yang baik dan yang dipinjemin juga tahu diri. Ya. Ini pasti long lasting relationship yang akan bertahan selamanya. ya. Dan juga saya juga nyekolahin keponakan. Keponakan Kakak-kakak lu yang 10 itu ya? Ya. Kan 11 saudara kan? Cece saya 1 sih. Hmm. Ya.
Jadi saya nyekolahin juga kasih bisnis usaha, kasih usaha. Nah, untuk supaya dia bisa membiayai keluarga dia juga. Oh, jadi lu dulu dibantu, sekarang lu yang bantuin mereka ya? Bantuin. Gimana hidup mereka sekarang? Ya kalau di kampung ya begitu-begitu aja lah. Di antara bersebelas yang paling oke lu sekarang ya? Iya. Oh. Karena selain itu biaya pengobatan orang tua juga sekarang saya yang tanggung sih sendiri. Koko lain gimana? Mereka kaget dong lihat, wih Jimmy oke nih sekarang nih. Ya, ada satu lagi yang belakangan ini juga udah mulai berkembang usahanya. Dia juga udah mau bantu juga. Saya silakan. Karena ini mama bersama. Oh. Ini mama bersama, kalau lu mau bantu, kita bagi-bagi pahala lah. Ini karena orang tuanya kita milik bersama kan. Jadi dari anak bawang yang paling nggak diperhitungkan ya, yang paling beban di keluarga, jadi sekarang superhero yang menyelamatkan keluarga. Jimmy, lu ada pesan-pesan nggak buat penonton kita yang mungkin nonton channel ini? Buat orang-orang yang masih berjuang, buat orang-orang yang mungkin punya begitu banyak hal-hal yang tidak fair dalam hidupnya, punya banyak-banyak hal yang mungkin nggak mendukung dia untuk maju. Kalau pesan-pesan saya buat yang teman-teman atau penonton ya yang masih berjuang, ya bagi saya seorang pejuang sejati, dia tidak pernah takut makan yang gak enak, tidak perlu takut tidur di tempat yang gak senyaman apapun itu, karena seorang pejuang itu dibutuhkan oleh orang-orang yang mereka cintai. Ya, jadi menurut saya pantas saja sih melakukan segala hal. Yang penting yang masih positif. Oke. So, thank you buat Jimmy yang udah datang dan berbagi tentang perjuangannya di usia yang begitu muda, tapi sekarang udah sukses luar biasa, dan yang kita nggak pernah tahu adalah struggle-nya. Kadang-kadang kita cuma lihat orang dari suksesnya aja, tapi perjuangan yang kita nggak lihat. Ya. Teman-teman, video ini kami dedikasikan untuk semua orang yang sedang berjuang di luar sana. Video ini juga kami dedikasikan untuk semua orang yang pernah datang dalam hidup kita dan membantu kita. Ya, saya percaya ada AD-AD lain di luar sana yang sedang mendukung kita hari ini. Tapi percayalah teman-teman, apapun jalan yang kita pilih, siapapun Anda dan dimanapun Anda berjuang, ya, ingatlah selalu bahwa hidup kita tidak tentang diri kita sendiri. Bahwa kita bisa merubah hidup kita. Masa lalu dan masa depan tidak pernah sama. Apapun kita di masa lalu tidak mencerminkan masa depan kita. Unfair Advantage, hari ini kita belajar dari seorang Jimmy. Kami percaya akan lahir Jimmy-Jimmy berikutnya. Terima kasih. Tetap stay di channel kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Unfair Advantage, saya Newton Tandra. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Unfair Advantage.